aja kemungkinan dia nggak keangkat, malah banyak yang nyembun di dalam, ujung-ujungnya komedoan, banyak kulit mati kayak gitu. Oke. Itu dasar banget ya. Oke, harus bersih dulu. Kedua, kita pakai toner. Toner itu sangat penting karena dia untuk mengembalikan pH kulit kita. Kenapa pH kulit kita itu harus dikembalikan? Karena make up itu harus di atas kulit yang lembab, nggak boleh di atas kulit yang kering. Akhirnya apa? Jadi cepat keriput. Terus make upnya itu nggak bisa tahan lama. Kadang-kadang aku baru make up kok udah nggak bagus. Aku baru make up kok udah kayak kilang-kilang oily kayak gitu ya. Coba toner. Jadi penting toner ya. Penting banget. Ini Cimeli juga makeup artis nih, silakan cek kalau ada buat aku kan make up. Aku kan make up untuk pelayanan. Oh betul, makeup artis juga itu judulnya. Nah, yang mau catat boleh tuh dicatat tahapan-tahapannya ya kan, biasanya suka lupa kan ya. Jadi pertama dibersihin dulu 2 kali supaya sampai ke dalam-dalam pori-porinya. Terus kedua pakai toner. Yes. Terus saya ada pelajaran sedikit aja buat mama. Banyak juga boleh cek. Enggak, kadang-kadang mama itu udah kayak ngulek sambal nyuci piring di wajah sendiri, sedih saya melihatnya. Mungkin semua ya. Gitu. Jadi saya selalu ajarkan parting. Nah, ada tuh fokus dulu ke kameranya. Cek, bener cek. Kelihatan ya? Fokus dulu 1, kameranya. 2, 3, 4, 5, 6 itu saya selalu start dari antara alis. 6 itu saya langsung tarik ke pelipis. Dari 6 ini saya tarik ke pelipis dan arahnya keluar. Oke, dan langsung bersyukur modelnya untung Cimeli bawa itu. Iya. Kalau nggak wajah modelnya ini coret-coret. Waduh. Jadi saya selalu kalau bersihin pakai toner, saya pasti bersihin bawah dulu. Karena kalau kita langsung satset gitu pasti ada bagian yang nggak kena. Kalau kita mesti harus kalem, perlakukan wajah kita dengan kalem, jangan kayak lagi cuci piring, sayang. Kalau tangan kita satset, hasilnya juga satset, biasanya nggak awet. Tapi kalau kita semakin ringan tekanannya, semakin santai tekanannya, tapi tegas di wajah, itu biasanya make upnya akan tahan lama. Wah, ini tips yang luar biasa sih. Habis dari toner, pakai serum. Jadi ke arah luar berarti ya, kapasnya ke arah luar. Iya. Untuk pas aplikasi tonernya. Biasanya kan kita usel-usel aja kan. Yang penting Jadi jangan ada jarak antara kita, Cek. Aku tuh pengen lihat ini. Kalau kita pakai sesuatu yang sedikit-sedikit gini ya, kita pakainya di tap-tap dulu aja satu wajah. Jangan lupa kasih skincare itu di leher juga. Kasih yang wajahnya kenceng, lehernya melorot. Tetap di sini juga harus dikasih nutrisi, harus dikasih makanan. Kalau wajah bisa ditarik, bisa dibenang. Kalau leher, nah itu. Jadi tetap ya. Nah, ini diratain dulu, baru kita dari bawah. Cimeli, kalau serum kan nggak cuma perempuan ya, Cek, zaman sekarang ya. Pria juga harus dong. Pria juga pakai serum. Iya, yang punya kulit wajah kan pria juga. Nah, itu tuh. Jadi pria-pria yang ada di ruangan juga dong cek aplikasi, nanti lebih canggih daripada istrinya di rumah. Cowok kalau udah perawatan lebih telaten daripada cewek ya. Betul. Itu kan pria-pria Korea ya, makanya wajahnya kinclong tuh karena juga pasti step-step seperti ini juga lakukan tuh, pembersihan wajah, toner, Ini serum. sudah kelihatan glowing. Iya. Sedikit ya Kalau kan? pemakaian skincare, arahnya tarik keluar atau tarik ke atas juga boleh. Jadi kalau pemakaian skincare itu berlawanan dengan arah pori-pori, jadi biar dia itu masuk gitu loh. Kalau bahasa Perancisnya dilebok-lebok loh. Oh itu Prancis sebelah Khusus bahasa apa tadi? Prancis tuh. Prancis ya, dilebur-lebur. Terus ditap-tap. Meskipun wajah sendiri yang ditabok-tabok harus manusiawi ya. Nah tuh. Serum ini fungsinya dia masuk ke kulit. Jadi dimasuk ke pori-porinya. Terus baru kita pakai moisturizer. Moisturizer itu fungsinya buat ngunci. Nah, buat yang wajahnya sering oily, terus aku tuh berminyak, aku nggak mau pakai kayak gini-gini. Kita harus perbaiki mindsetnya, kita harus tahu step-step skincare, kita harus terhidrasi kulitnya. Kulit yang berminyak sekali biasanya itu kering. Karena kering akhirnya dia kayak basahin aku di luar, basahin aku, akhirnya dia keluar minyak. Tapi kalau dalamnya dia udah terhidrasi, kayak udah dikasih makanan anteng, dia minyaknya tuh kayak nggak mau keluar. Jadi karena dia udah tenang, dia udah nggak protes lagi di luar.
Nah, kalau kita udah biasa pakai skincare, kita udah biasa merawat wajah kita, itu kalau biasanya kita 4 jam baru 4 jam udah oily, 3 jam udah oily, biasanya itu 8 jam, kadang-kadang sampai seharian kayak cuma minyak-minyak biasa kayak gitu. Boleh referensi nggak nih Cikur? Serumnya apa tuh yang dipakai? Ini saya pakai serum Charlotte Tilbury. Banyak serum kalau sekarang misalkan aku kayak mau coba cari yang lokal, ada something itu ada yang 24 serumnya, itu yang bagus juga. Nanti ibu habis dari sini bisa kasih berantem. Oke, setelah serum apa Cie tadi? Moisturizer ya untuk moisturizer. Jadi sekarang saya moisturizer. Jadi kalau misalkan aku nggak punya waktu, saya mau make upnya cepet gitu, stepnya yang simple aja. Bisa pakai kayak Bobbi Brown. Kalau yang merek lokal bisa pakai Mukaku. Jadi dia moisturizer langsung primer. Serum itu pakainya sebiji jagung aja. Terus moisturizer kayak gini juga pakainya sebiji jagung aja. Sebiji jagung masih dikit ya? Dikit aja, tapi jangan banyak. Jangan terlalu banyak. Dicatat ya, ibu takut lupa nanti. Soalnya kalau kebanyakan juga becek. Betul. Yang becek nggak enak kan? Iya. Soalnya jadi becek berminyak jadi ya. longsor. Mereka kalau terlalu becek di moisturizer itu dia longsor, bisa kayak oily-nya, terus makeupnya udah kena tangan gini aja udah kejeblak gitu. Betul. Dibiasakan, diratakan dulu, baru nanti kita perparting. Apalagi kan Indonesia kan iklimnya tropis ya, apalagi Jakarta, Surabaya, ya kan? Jangan sampai kayak menanaktirikan, ya wajahku udah berminyak gak usah pakai moisturizer. Justru pakai moisturizer pemilihan yang untuk kulit oily, dia akan membantu banget kulitnya kita itu untuk bertahan. Kayak maksudnya kayak kan aku udah dikasih makan, jadi aku nggak perlu protes, oilku nggak perlu tahu harus pakai yang mana, kita lihat aja. Kalau misalkan kayak gini, wajah model kita Rere ini nggak ada yang harus ditutupin. Artinya kita boleh pakai foundation yang ringan aja, karena nggak ada yang bisa nggak harus ditutupin. Tapi kalau wajahnya udah flat, terus wajahnya ada kayak bekas jerawat merah-merah, mau nggak mau kita harus menutupin. Artinya kita pakai foundation yang coverage. Oh begitu. Wah sekarang jadi udah bisa tahu ya, pilih foundation buat muka kita sendiri. Oke, ini pakai brush ya Cie ya? Pakai brush. Aplikasinya lebih bagus kan banyak sekarang itu pakai Bisa. brush kah, beauty blender kah, atau pakai spons Cie? Biasanya kalau cair-cair gini saya nggak pernah ketemu spons. Sebenarnya nggak apa sih, Sultan cepet habis. Iya. Kalau habisnya tuh dia cair, dia keserap sayang. Jadi iya. langsung aja pakai ini, pakai kuas dulu. Iya. Atau kalau yang mau lebih cepat gitu ya, kadang-kadang cepet, tapi pastikan partinya pas. Itu kita bisa pakai tangan. Aplikator terenak itu tangan. Kita bisa merasain juga. Tapi pastikan jangan digosok, jangan kayak cuci piring pokoknya. Satu-satu. Nah, per satu-satu. Jadi bayangin lagi menjilat. Kayak gitu. Nah, ini kan juga kayak lagi jilat. Nah, kayak gitu lollipop ya. Jadi kalau kayak makan permen itu juga boleh blek-blek gitu kan Cie ya? Terus ini juga by bagian ya Cie, by part ya? By Pipi part. dulu, jangan langsung mencilok ke sana gitu, jangan langsung lompat ke sana gitu ya. Kayak pendekatan itu harus satu persatu, nggak boleh langsung satu gitu ya. Wah ini tipsnya bagus banget nih, pantesan foundation cepat habis ya. Pakai beauty blender Pakai soalnya. spons, jadi pakai tangan dulu atau enggak pakai kuas ya kan. Terus Coba baru saya beauty tunjukin ya, blender. kalau pakai tangan lebih enak. Iya betul. Pakai tangan. Kalau kita ke klien kan kadang-kadang sungkan, kayak Sungkan, tangannya ya. terlalu nggak tahu. Tapi kalau untuk diri sendiri nggak masalah. Kayak gini, sama kayak kuas nah, kayak orang ngejilat. Oke. Jangan. Nah gitu. Searah. Benar, satu arah dulu rambut. Nah, tetap saya selalu terakhir pakai spons karena tetap ada sidik jari yang nempel di sini. Gampang. Baru ratainnya masih kan dia punya produknya itu teksturnya dengan Langsung menjadi halus banget ya kan. Iya. Kalau dari awal beauty blender mah boros banget ini ya. Nah, Betul. sekarang kita pakai yang dikasih bagian hidung, kita langsung ke dagu. Gimana teman-teman udah excited belum sampai sini? Wah berarti saya besok-besok pakai foundationnya bakal bagus seperti ini karena udah tahu tekniknya ya kan. Nggak geser kanan geser kiri ya kan.
Kita tuh gampang satu beres. Make up 15 menit aja udah beres. Karena sesuatu yang kita lakukan tiap hari juga pasti akan kayak otomatis gerak refleks selesai. Jadi makin canggih ya. Benar. Jam terbang soalnya setiap hari latihannya gitu kan. Di tap-tap ya, itu di tap-tap. Semua di tap aja. Boleh kalau mau geser juga nggak masalah. Oh, geser nggak masalah ya. Jadi gini, wajah Rere ini nggak masalah. Jadi saya geser nggak apa-apa. Pokoknya kalau wajahnya udah pori-porinya banyak, udah pori-pori, terus ada jerawat, ada buntusan. Pokoknya istilahnya itu kerennya bahasa Prancisnya wajah yang boten-boten ya. Itu harus di tap-tap. Jangan ketemu sama yang namanya apa ya? Jangan ketemu yang digeser-geser. Oke. Wah, ini tipsnya ini banyak banget dari tadi kita dapat nih. Iya. Wah, habis ini MUA juga langsung canggih nih banget yakin ini. Nah, Cilijing, kalau pemilihan warna foundation tuh berarti gimana kan? Ada kan Oh iya. yang misalnya pilihnya lebih putih satu Iya. tingkat Aku atau pakai, sama. ada yang bingung begitu. Iya. Gimana sih cara pilih ini kan? Baiknya Beli gimana, Cik? pilihan terus gitu. Kalau kita nggak pernah kenal sama produk itu, saya sarankan kita dekat ada Sephora. Kita harus benar-benar swipe. Jadi jangan pernah percaya sama si gambar. Kalau mungkin makeup artist lihat dari gambar udah bayangin di tangan hitam, di tangan putih, di tangan gelap. Tapi kita itu harus lihat banyak. Kita misalkan ke counter make, ke counter manapun, coba di sini dicoba diratain, tap kayak gitu. Jadi harus dicobain dulu. Dicobain. Oh enggak, kan kita mau self make up. Ngapain ya kita belajar kayak produk knowledge kayak gitu? Datang aja, di situ banyak mbak-mbaknya pasti udah pinter-pinter banget. Betul. Saya cocoknya pakai foundation apa, warna apa, minta aja diajarin sekalian gitu. Saya Kalau tuh, warnanya setingkat lebih putih apa sama Cik sama tone warna kita? jadi gini, kalau produk Jepang nih kita lihat ya, produk Jepang itu jangan pakainya lebih putih, karena produk Jepang itu kalau dipakai tambah putih biasanya. Ya, Orang betul, Jepang, betul. orang Korea itu nggak suka yang warna gelap. Artinya kalau kita pakai produk sana, kita mesti ngikutin stylenya sana. Nah, kalau kita pakai produk US, kayak produk Paris, orang sana nggak suka putih-putih. Betul. Makanya produknya dia akan menurun, warnanya lebih gelap. Jadi kita lihat, kalau kita pakai produk Jepang, warnanya kalau bisa lebih gelap setingkat atau malah sama dengan kita. Kayak gitu ya. Karena dia nggak akan ada oksidasi. Biasanya produk-produk Jepang yang saya tahu itu dia nggak oksidasi gitu. Nah, kalau kita pakai produk luar, pakai produk kayak Paris, pakai produk US seperti itu, kita warnanya satu ton lebih putih. Karena dia nanti kalau kena minyak dia akan turun bisa setingkat 2 tingkat kayak gitu ya. Itu ilmu banget tuh. Jadi tahu nih kita pas lagi tahu nih brand ini dari mana. Kalau dia brandnya dari Jepang, sebaiknya Sama itu aja ya. ya sama aja karena dia udah putih nggak akan Oke. bisa setingkat lebih cerah pilihnya gitu. Tips lagi. Bagaimana step foundationnya gampang? Gampang ya. Gampang. Gampang ya. Kayak saya udah Ada pertanyaan. yang mau tanya mungkin Cemeti? Saya yang mau tanya. Aduh, nggak boleh nanya dong. Tadi ada dong. 3 step. Ada 3 step. Coba dong sebutin apa aja. Boleh angkat tangan. Kak, Ayo, ada yang mau tanya Kak? Ayo silakan. Apa tuh? Udah ada mic dari Kak Bonita. Itu pasti akan turun. Makanya kita perlu pakai produk yang memang kita bisa katakan price-nya agak mahal. Cuma jangan khawatir, kita beli produk mahal kayak Clayton Pula, Mercer sebutkan di sini yang biasa orang pakai ya. Itu memang kita belinya mahal di awal, tapi kan pakainya cuma sedikit. Dan biasanya kenapa produk itu mahal? Karena dia tidak hanya make up. Karena dia make up sekaligus dia merawat. Jadi dia nggak gampang keriput, dia nggak gampang ngeflek kayak gitu. Dia kulitnya meskipun pakai make up dia tambah cerah. Biasanya kulit major itu memang butuh perhatian lebih. Karena pertanyaannya bagus, boleh dikasih 1 pasang. Selamat sih. Oke, sekarang saya mau jelaskan teknik contouring. Bisa dipakai, bisa tidak. Bisa dipakai waktu kapan? Kalau kita mau ke pesta malam. Jadi kalau kita mau pakai concealer, ini kan ada ujung mata, tarik aja sampai ujung hidung. Ujung mata, tarik aja sampai ujung hidung. Kita bikin garis bayangan ya. Yang di bawah kita tariknya maksimalnya di mana? Di garis ujung bibir. Itu batas maksimal si concealer. Oh. Wah, tipsnya ini saya baru tahu loh. Tarik dia tadi. Masa Cemeti? Iya.
Biasanya otodidak ya, belajar sendiri ya. Mas Otodidak Mas ya itu. Oke. Jangan langsung di dekat mata, karena kalau di dekat mata biasanya nanti sakit apa Iya, kayak pedih-pedih gitu. Heeh. Tap. Oke. Aku sponsor cuma satu, boleh nggak pakai tangan? Boleh. Saya selalu katakan tangan itu aplikator terbaik. Nah, cuma takutnya tetap harus kayak siapin tisu basah atau tisu alkohol sesering mungkin supaya tangan kita itu nggak cemong-cemong ke tempat yang lain. Kalau sudah ada garisnya, kita itu nggak sampai kayak keluar-keluar. Karena kalau kita sampai keluar-keluar nanti satu wajah pakai concealer jadi concealer semua itu. Begitu. Nah, di sini aja. Karena tadi kita ada garis tadi. Ini ilmu banget ya. Jadi tadi meskipun akan juga kena area dekat mata, tapi CLG mulainya nggak benar-benar pas di dekat garis mata bawah itu. Karena kan kita pasti ngeblend ke atas. Nah, Iya. kalau yang banyak di atas masuknya kemana? Ke mata. Terus jadinya matanya merah-merah, pedih-pedih kayak gitu. Ntar yang disalahin concealernya, kasihan dia nggak berdosa, say. Padahal cara pakainya nih yang masih dibedain. Untuk dagu kita bisa taruh sini aja. Hidung kita bisa taruh tap. Tekanannya nggak sama waktu kalau kita kasih foundation ya. Kalau foundation kan kita boleh tebak-tebak gini kan. Kalau namanya concealer kita kan lagi menumpang, yang menumpang harus sopan. Nah, tekanannya lebih ringan lagi. Kalau kita sama-sama gedebak, foundationnya keangkat, dari moisturizernya keangkat, jadinya apa? Semua keangkat di sini, ujung-ujungnya apa? Aku tuh udah pakai produk mahal, kok tetap kusam. Nah, sebenarnya bukan produknya, tapi caranya kita. Nah, harus sopan. Itu ya. Kita tap di sini. Oke, saya jelaskan. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oh, ada. Tap. Angkat tangannya tadi. Ah, itu. Sebentar ya. Mic-nya on the way. Oke, sambil mic on the way, saya tadi belum menjelaskan yang untuk highlight yang dahi. Highlight dahi itu di mana? Ini ada ujung mata, tarik lurus aja ke bawah. Selalu bayangkan ujung mata tarik lurus ke bawah. Ini juga tarik ke atas, tarik ke atas. Kita kan startnya di 6 ini tadi kan concealer. Kita tarik tap. Tapi karena tadi di sini ada garis, kita mulai ringan. Jadi kalau kita kasih concealer itu nggak sampai nyasar ke sini, tetap pada rumah tangganya masing-masing. Karena kalau kita concealer terus kita nggak ada bagan, dia nubruk-nubruk. Jadinya habis foundation, concealernya jadi satu wajah. Terus abis itu ngaca, aku kayak badut gitu ya, enggak ya. Terus, nah di atasnya ini sampai di mana? Nah kalau wajahnya manusia tuh strukturnya pasti gini, ada depan, sama terus dia pasti ada belokan ke belakang. Nah waktu di atas ketemu belokan di belakang kita tarik, set. Nah dari sini maksimal sampai sini, dari sini itu maksimal juga sampai sini. Kalau di sini ini ada depan, ada putaran ke belakang, jadi kita maksimal concealer sampai di sini, gitu ya. Ini lagi pelajarannya concealer. Luar biasa. Misalkan saya pakai Shiumura Unlimited dan Huda, gitu ya. Huda ini bener-bener kalau saya bisa katakan Shiumura Unlimited ini kayak rice paper. Siapa yang tahu rice paper ya? Rice paper itu yang buat lumpia Vietnam itu loh. Dia tembus pandang kan. Kalau foundation Huda, kita sebut aja foundation Huda, dia ini kayak kertas HVS, nggak tembus pandang. Kapan kita pakai foundation yang rice paper? Kalau wajahnya nggak ada yang perlu ditutupin. Kapan kita pakai foundation yang kertas HVS? Kalau saat wajahnya ada yang harus ditutupin. Nah, kalau klien ngomong, kok make aku tebel ya, nggak ketebelan ya, padahal kita lagi pakai foundation coverage. Artinya apa? Kita kan pakai sama-sama tipis kan. Oh, kamu bisa terangkan, misalkan kayak kakak, tante gitu ya. Biasanya kalau lijing digituin, pede aja. Enggak kok, nih coba tanganmu, coba mana lihat. Kalau tebel dia bikin garis kali. Nah, coba geser-geser. Ini memang foundationnya coverage, tapi tipis gitu. Kalau foundationmu tebel diginiin, dia jadi kayak langsung kayak kali, kayak sungai, set gitu.
Jadi kayak ada ngebentuk. Jadi kita harus komunikasi bagaimana menjelaskan. Kok keputihan ya? Enggak kok. Ini kan nanti masih belum ada shadingnya, gitu. Jadi kita mesti jelasin kalau misalkan kita ke klien kayak gitu. Enggak, ini confectionku memang coverage. Jadi kelihatannya strong. Kalau produk lokal memang kayak kelihatan tebal tapi juga akan tetap tipis kok. Misalkan produk yang high end, dia memang coverage juga tapi tetap tipis. Intinya produk make up itu kalau coverage memang terlihat tebal karena dia menutup seluruh wajah. Tapi kita harus bisa pede nunjukin ke klien tangannya gini aja, rusak aja gitu. Tapi dipastikan memang make upmu foundationnya pas ya, nggak ketebalan. Oke, thank you Sri. Oke. Udah bikin percaya diri MUA nih sekarang kan, cara menghadapi klien. Ya belum selesai udah komentar gitu biasanya ya. Belum diajak ngomong. Kadang kalau kliennya kayak kan kita udah tahu ya kliennya itu gampang bilang di sini nggak ketebalan. Oh belum cek di sini. Berarti kalau di sebelah kita ada yang ngajak ngasih permen aku tahu. Wah, suruh diam. Sebenarnya masuk bagaimana seberapa, makanya kita itu harus terus mengisi pengetahuan kita supaya apa? Selain mental kita lebih bagus, kita lebih percaya diri menghadapi klien, kita juga punya amunisi untuk menjawab setiap pertanyaan klien. Karena klien itu kadang-kadang nggak tahu tanya ke kita. Nah kalau kita jawabnya kayak gitu kan nggak enak ya. Tapi kalau kita, oh iya centang lebih tebal lagi. Nah itu kayaknya kita percaya diri aja gitu loh. Enggak C, nah baru dijelaskan. Enggak C, ini memang coverage, tipis kok ini. Gitu aku juga nggak suka C makeup tebal-tebal. Nah dia pasti lebih santai. Boleh dong bagus pertanyaannya. Dikasih nih boleh. Waduh, Nah, selamat oke. ya dapat hadiah lagi tuh. Ini kayaknya MC udah banyak nanya ya, kita berdua ya. Kita belum dikasih ya, ntar kita belakangan. Oh gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, untuk shading hidung, kayaknya kalau saya mau ngajarin pakai kuas, kayak terlalu sulit ya buat kita. Sekali lagi aplikator terbaik adalah tangan, karena saya sendiri kalau aplikasi shading di hidung saya pakai tangan. Aku masih belum tahu caranya shading hidung gimana. Iya. Biasanya tipsnya gini. Nah gitu, gini kan. Bibirnya tarik ke dalam, otomatis dia akan tulangnya udah kelihatan. Sepesek apapun kalau bibirnya ditarik, dia pasti akan langsung kelihatan tulangnya. Langsung aja dibikin di pinggirnya. Udah deh hidungnya udah kayak kejepit nih. Tuh udah mancung. Ya kayak di OP hidung Korea itu loh yang hidung kejepit. Terus jangan sampai, tapi hidungku besar loh. Terus jadi shadingku sampai di sini. Harus tahu fungsi shading adalah untuk membuat tulang, bukan untuk menghilangkan. Jadi tetap patokannya cuma di pinggirnya tulang aja. Jangan sampai segitiga terus hidungnya besar dibikin sampai di sini. Ntar jadi kalian kemana-mana bawa pura. Nah di sini ada segitiga gitu. Justru bikinnya cuma di pinggir aja. Ya betul-betul ya, karena itu suka maksa ya sama Iya, sampai dicuping-cupingin dari jauh orang itu wah ada gapura di hidungnya. Sekarang kalau mau bikin shading nih, aku pipiku cabi kayak gitu. Aku pengen kelihatan kurus, biar ayahku makin ayah gitu. Kita lihat nih dari ujung telinga. Ujung telinga kita tarik ke bibir. Tadi kan kita tahu ya ada garis lurus yang nggak terlihat di sini, berhentinya di garis lurus. Nah, udah selesai. Aplikasinya pakai beauty blender ya Cia? Supaya halus gitu ya, terlalu ngeblok. Kalau saya pakai tangan biasanya, kalau saya makeup sendiri gini, kayak lebih bisa ngerasain. Cuma kalau ke wajahnya model saya tetap kebiasaan pakai ini. Kalian bisa pakai ini, itu lebih bisa kayak ngetep, ngeblendingnya lebih enak juga. Nah terus, aku nggak ngerti gimana sih patokan di sini kok aku nggak bisa lihat, kadang-kadang nggak lurus-lurus. Ini ada banyak segala teknik ya. Kamu bisa kempotin wajah. Kalau dikempotin wajah udah pasti langsung keluar tulang. Cuma saya selalu bilang seperti ini, nggak mungkin kamu jalan kemana-mana sambil gini. Nggak mungkin. Jadi apa yang enak? Ketawa aja, coba senyum. Senyum kita udah kelihatan tulang, langsung aja bikin di bawahnya. Nah gitu. Apalagi kalau ke klien, ya kalau kliennya ngerti make up. Kalau klien kadang-kadang orang bisnismen kayak orang bekerja
aja kita ambil bawahnya, bawa ke atas gitu. Orang kalau sudah ada dimensinya kayak gini biasanya dia kayak set gitu, ya ampun aku kurus ya ampun ya gitu. Cewek pasti mau sekurus apapun tetap yang dicari adalah aku pengen kurus. Bener, curahan pribadi ya. Curcol. Oke, tadi habis dari garis kita tariknya ke atas. Habis dari garis ini kita mau blendingnya ke atas. Oke, mau blendingnya ke atas. Bagaimana gampang? Gampang. Gampang ya. Yang bilang gampang. Ada yang mau tanya lagi? Iya tadi udah pegang-pegang mic. Mana ya? Oke, hari Minggu pesertanya di sini udah matanya cetar semua, gak kenal. Waduh, iya benar. Oke, sekarang saya mau bedak tabur. Ya silakan. Halo Cerini. Halo. Aku mau nanya, kalau waktu itu kan ada yang tone-nya warm sama cool. Gimana cara kita ngebedain kita tuh cocoknya pakai warm atau cool gitu? Untuk shading ya. Iya, thank you. Untuk kulitnya, kalau warm itu biasanya kalau kita kulitnya kuning ke gelap pakai warm. Kalau kita kulitnya putih pilih yang cool. Tapi paling gampang itu saya selalu sarankan, apalagi untuk self makeup, ke counter. Karena kayak tiap makeup produk makeup itu cool and warmnya itu bener-bener kayak berbeda. Kadang-kadang warm coolnya produk ini tuh bisa jadi warmnya produk ini, kayak gitu. Jadi paling aman tentukan aku pengen ini, terus tinggal di tap aja, gitu. Tinggal dicocokin, atau kalau kita nggak mau mikir, Mbak, saya cocok pakai yang mana? Udah, itu aja. Thank you Cerini. Sama mau tanya lagi, tadi kondinya kalau boleh tahu pakai brand apa sih? Pakai Charlotte Tilbury. Oke, thank you. Charlotte semua. Dicek ya, biasanya kalau kita makeup kadang-kadang masih ada keriputnya di sini, itu kita bersihin dulu, ditap-tap aja. Terus kita pakai bedak tabur. Bedak taburnya juga di parting, jangan langsung ngambil gedebok kayak bedakin anak bayi. Bak. Ingat ini bukan piring tapi wajah. Satu layer dulu, baru layer yang kedua. Saat ketemu basah, bedak spons ini nggak boleh ditekan, karena kalau ditekan artinya dia akan mengambil yang basah tadi. Jadi bener-bener kayak cuma Ngambang. kayak nempel aja, ngambang. Bener-bener ngambang. Kalau ini aku tekan, ya kayak gitu kan. Nah, halo Chen, mau nanya, kalau misalnya kan kayak tiap orang kan ada skin texture-nya sendiri nih Chen. Terus apalagi kalau men-shade makeup tuh udah ada keriput atau nge-flex segala macam nih. Tapi kita udah fondiin dulu, abis itu kita set pakai bedak, ternyata ngedempul atau nge-crack gitu Chen. Itu harus gimana ya Chen? sesuatu yang ngedempul, sesuatu yang nge-crack itu pasti ketebelan. Gitu. Pastikan complexionnya harus serata mungkin. Makanya tadi saya bilang parting itu penting. Setelah kita di sini kita tap dulu. Biasanya kayak gini aja, bayangin mentega terus kamu kasih tepung terigu. Mentega yang kebanyakan dikasih tepung terigu ini pasti akan nge-crack, pecah terus kering. Nah, kalau kulitnya orang tua itu hati-hati, jangan foundation tebal. Kita langsung aja pakai foundation coverage, nggak masalah. Asal skin preparationnya harus diperhatikan. Dan kalau saya ngajar, pasti kalau untuk mature skin itu udah harga mati deh, jangan coba-coba pakai barang murah. Karena apa? Ya biasanya hasilnya itu beda. Karena kalau kulit mature skin itu perlakuannya itu nggak sama kayak tipikal model kayak gini. Terus misalkan ada flek noda C, tapi kan aku kalau cuma selapis, flek sama nodanya nggak bisa hilang, itu terakhir. Setelah kalian make up selesai, biasanya ada flek, ada noda yang ada kelihatan sedikit, itu baru di concealer. Jadi benar-benar make up udah selesai, yang kelihatan di concealer dikit. Terus ditutup bedak
padat, jangan putih warnanya, harus ke kuning. Intinya sesuatu yang boten-boten itu nggak boleh ketemu warna putih. Mata bengkak nggak boleh ketemu warna putih, kantong mata nggak boleh ketemu warna putih, jerawat dan lain-lain nggak boleh, jerawat, pori-pori dan lain-lain itu nggak boleh ketemu warna putih, harus diketemukan sedikit warna kuning supaya untuk ngeblur si itu tadi. Nah setelah itu baru kita pakai shimmer untuk ngeratain, yang biasanya pastilah ada kayak pecahan dikit itu pasti, dia tuh baru diblurin. Pokoknya ya kalau makeupnya sampai longsor, makeupnya nge-crack, makeupnya kok mukanya tambah keriput, kok makeupnya kelihatan tambah tajam, itu biasanya ketedelan. Ada yang salah tuh berarti. Berarti Cik kalau misalnya sebelum kulitnya tuh emang kering gitu juga ngaruh gak sih Cik? Kalau misalnya nih si kliennya tuh nggak pernah perawatan wajah gitu loh Cik? Sangat pengaruh, karena itu pasti banyak kulit mati. Makanya kalau aku mau make upin klien, saya exfoliate dulu. Exfoliate itu contohnya kita kayak peeling daging. Paling gampang tuh ada merek LT Pro. LT Pro itu yang kita bisa seret-seret terus kayak kita gosok, ini kayak keluar daging gitu loh. Abis itu di masker. Udah itu kayak kalau kita memang ketemu kulit kayak gitu tuh perlakuannya emang beda. Kita harus kayak lembabin dia dulu, relaxin dia dulu, baru ditimpa ke make up. Make up yang bagus berawal dari kulit yang sehat, itu murah ya karena leher jangan lupa dibedakin biar nanti kalau foto nggak curiga kok wajahnya putih lehernya gelap. Iya, gitu ya. betul. Ada Cici Vivi tadi juga mau tanya. Yes. Iya boleh. Aku mau tanya, mungkin biar lebih enak. Nah itu. Nggak apa Cik? Nah, bedak saya pasti pakai dua, warna putih dan warna lebih gelap. Warna putih dari kulitnya dia sama warna lebih gelap dari kulitnya ini. Jadi kalau buat kita make upnya kepingin kita langsung kelihatan kurus, kita mau make up kelihatan langsung ada dimensi tapi tetap kelihatan tipis, itu dari bedak padatnya. Oke. Yang warna putih saya taruh di tempat concealer tadi. Nih, yang warna putih saya taruh di tempat concealer tadi. Jadi bedak padatnya akan pakai 2 ton warna ya Cik? Kenapa? Bedak padatnya akan pakai 2 ton warna berarti ya? 2 warna. Satu warna sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma kalau pakai 2 warna itu dimensinya langsung bagus. Iya, jadi berdimensi kelihatan ya. Leher biar kelihatan sombong. Cuma di sini aja. Cuma di garis ini. Oh, di garisnya. Di sini tetap biarin. Supaya apa? Kelihatan lebih kayak jenjang gitu. Kalau udah make up kayak gini nggak sombong nggak bagus loh. Harus gini loh. Jadi kayak jenjang kali lehernya ya? Cewek kalau jalannya gini tuh indah. Oke. Kalau jalannya gini nggak. Kayak apa nih? Bawah gitu ya? Kayak lagi dance. Apalagi buat cewek-cewek yang lagi searching gitu. Iya, betul-betul kayak fashion model gitu ya. Ini udah kelihatan banget shiningnya ya kan? Iya. Di sini. Udah belum sempurna ya. Iya, ini Tadi kan ya. ada ini ya, ada boleh dong. Tadi barusan pertanyaan kapan kita pakai kontur dalam dan luar. Iya, itu bagus sekali pertanyaannya. Tadi kan di wajah, ini kenalin namanya Sylvia, tadi udah kenalin belum? Tadi kan ada garis lurus, ada garis lurus. Waktu kita kasih bedak putih yang di highlight aja, Iya. dia highlight aja nih, yang di concealer. Nah kita kasih bedak yang warnanya lebih gelap dari kulit kita, itu hanya di bagian luar ini loh. Oh, Di bagian luar garis gitu. Di bagian luarnya ya. Halo C, aku mau nanya. Kadang kan untuk smile line, jadi kan kadang nggak yang tua, tapi kadang kita juga kalau dapat klien ada yang muda juga, kalau dia senyum lebar, sumringah gitu, kadang kayak nge-crack atau berbekas gitu ya. Itu gimana C untuk tipsnya
yang untuk yang muda, terus yang kedua untuk yang mature tuh gimana? Kadang kan yang mature smile line plus kerut-kerutan gitu ya. Itu gimana, Jadi Cek? gini, kalau kerutan itu masih tekstur kulitnya itu normal dan wajar. Tapi kalau crack itu tadi adalah make upnya yang crack, itu yang nggak wajar. Artinya make upnya ketebalan, gitu ya. Jadi sebelum kita ratain di sini, kan itu biasanya udah ada garis foundation yang patah. Itu coba dorong di sini. Nah, itu kayaknya gitu. Coba dorong sama lidah gitu, baru kita tap. Coba didorong sama lidah, baru kita tap, baru kita pasti powder. Nah, untuk yang di daerah keriput juga sama. Pokoknya intinya daerah keriput yang seperti tadi saya jelaskan sebelum kita leading pakai rendah tabur, lihat atas. Kalau ada keriput daerah-daerah masuk, dibersihkan dulu. Itu sangat wajar karena kita make upin manusia, bukan make upin manekin. Kalau kita make upin manusia ada garis-garis itu wajar. Jadi misalkan dia setelah selesai make up keluar garis itu wajar. Yang nggak wajar kalau make upnya. Jadi itu kayak make upnya udah kayak kelihatan crack gitu loh. Jadi jadi itu sangat normal sekali. Tapi yang nggak normal yaitu tadi crack. Kalau make upnya tebal terus kayak kelihatan kayak tanah gersang, tau nggak sih yang tanah gersang crack tanah, itu yang nggak boleh. Artinya make upnya kita ketebalan gitu. Biasanya kebetulan di foundation kali ya challenging ya. Di foundationnya biasanya ketebalan masih kayak gitu. Tapi kalau misalkan cracknya masih kulit wajar. Kenapa saya bilang wajar juga? Leading ini udah botox, udah filler di sini, udah perawatan yang lain lah ya. Tetap aja kalau setelah selesai make up malam pasti ada garis nge-crack di sini. Tapi itu wajar. Bayangin aja kalau kita make upnya udah kayak full make up seperti itu terus ada garis, itu udah sangat wajar. Tapi caranya seperti ini, kalau kita udah kliennya kayak gitu dan kita udah tahu kita punya garis ini, kita harus mesti kasih spons. Udah dia akan keserap. Oh gitu. Nah, jadi udah. cuma gitu tuh ya. Udah gitu aja. Minyak saya keserap. Terus di sini kan tetap ada dark taburnya kan, baru ringan-ringan. Ditacap lagi sama powder yang padat. Udah. Setelah itu terus baru padat. Powder padat lagi. Kan minyaknya